Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali saya Dian Rahma hadir kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui memang ya beberapa waktu yang lalu bahkan hingga saat ini sebenarnya keresahan dan kekhawatiran kita semua khususnya masyarakat Kota Kendari terkait angka kriminalitas khususnya terjadinya aksi pembusuran. Nah, ini masih membuat semua kita pasti was-was lah dengan keadaan itu. Dan tanpa terkecuali bahwa sampai sejauh ini pemerintah, seluruh tokoh masyarakat bahkan hingga pihak aparat terus bekerja agar bagaimana masalah ini dapat segera terselesaikan. Oleh karena itu bersama saya dalam program Sudut Sultra nanti kita akan membahas selama 1 jam ke depan. Kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh seluruh pihak untuk meminimalisir bahkan menghilangkan kriminalitas di Kota Kendari. Sudah bersama dengan saya telah bergabung Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari, Laode Lawama, Sarjana Hukum. Selamat siang. Iya, sehat Pak? Sehat walaupun. Alhamdulillah. Setelah ada Bapak Laode Lawama, juga ada dari Polresta Kendari, yakni Bapak Yusuf Muluk Tawang selaku Kasat Binmas Polresta Kendari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga dari pihak pemerintah Kota Kendari dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sudah ada Bapak Rukmana Esos MM, Bapak selaku di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik ya Pak. Ya. Salam sehat. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak hari ini. Alhamdulillah. Nah, langsung saja mungkin saya minta tanggapan dari Bapak Ketua Komisi 1 dulu bidang pemerintahan dan hukum. Sudah ada Bapak Laode Lawama Sarjana Hukum di sini. Jadi memang Pak, ini kan kemarin sampai dilakukan ini ya rapat ya untuk membahas masalah kenapa sih Kota Kendari kita yang tadinya aman-aman saja, orang bebas untuk melakukan aktivitas, tidak hanya di pagi hari maupun di malam hari juga, kok bisa sampai ada aksi seperti ini gitu. Dan bukan cuma sekali 2 kali, bahkan korbannya sudah ada beberapa orang gitu. Ini bagaimana menanggapi hal tersebut Pak? Silahkan. Iya, terima kasih. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang para pemirsa. Ya, kebetulan saya selaku Ketua Komisi 1, memang kemarin kami sudah mengadakan langkah-langkah antisipasi terhadap kekisruhan yang ada di Kota Kendari. Tetapi kalau saya secara pribadi kita ambil positifnya saja, bahwa memang ciri-ciri daerah maju itu sudah seperti itu. Saya anggap itu ciri-ciri daerah maju. Tetapi tentunya kita sebagai penyelenggara pemerintahan, ya tentunya kita harus berwaspada. Saya kembali lagi kepada persoalan tadi bahwa kami sudah melakukan pertemuan dengan semua stakeholder kemarin, minggu kemarin, termasuk pihak kepolisian, dan kepolisian menyampaikan kepada kami bahwa kerja-kerja kami ini ya sudah kita semakin akan maksimalkan. Tetapi di dalam pertemuan itu tentunya kita mencoba mencari format langkah-langkah apa kira-kira untuk memutus mata rantai kekisruhan dari Kota Kendari khususnya pembusuran. Jadi ada format yang kami ambil bahwa bagaimana mengaktifkan kembali atau pihak kelurahan bisa membangun kerjasama dengan Babin Kantipmas kemarin. Jadi juga dari pihak Satpol PP itu sudah membentuk yang namanya ada tim-tim di tingkat kelurahan. Untuk bagaimana mereka bisa bersinergik dengan Babin Kantipmas, tetapi tentunya masyarakat ini kapasitasnya bukan sebagai penyidik, tapi mereka adalah sebagai pemberi informan. Kalau sekiranya ada gelagat-gelagat mencurigakan ya yang Pak, ada di masyarakat itu mencurigakan, ya tolong disampaikan. Mungkin begitu langkah yang kami ambil kemarin. Dan pihak kepolisian kemarin waktu saya lupa namanya Pak Andi Yusri itu menyampaikan bahwa kemarin memang itu sudah terjadi
26 kasus. Ya, Oke. 26 kasus. Jadi sajam itu ada 8, pembusuran itu 16. Wow. Itu laporan dari beliau kemarin, dan alhamdulillah saya melihat sampai hari ini kan sudah mulai ada sedikit penurunan. Iya. Makanya saya lagi-lagi pada saat pertemuan kemarin saya bilang kita ambil saja langkah-langkah positifnya, bahwa memang daerah itu semakin maju, terpan badannya semakin kencang. Sama dengan ibarat pohon kelapa kan, Iya, semakin tinggi, cobaannya semakin kencang gitu. Karena memang Pak, ini aksi-aksi pembusuran ini kan baru-baru saja ya, sebenarnya maksudnya untuk beberapa tahun terakhir ya, bukan bilang kalau dulu-dulu kan memang belum ada sih aksi-aksi seperti ini. Nah, sepakat dengan yang dikatakan tadi Pak Ketua Komisi 1 ya, mungkin saja ini sebagai pertanda ya bahwa ya iyalah Kota Kendari akan menjadi kota yang semakin maju lagi ke depannya. Saya lanjut ke Bapak Yusuf. Lalu Pak, ini kan memang kabar terakhir pun juga bahwa 6 orang dari pelaku aksi pembusuran itu juga sudah diproses ya, sudah ditangkap juga. Nah, sampai sejauh ini bagaimana proses yang dilakukan kepada 6 pelaku itu Pak? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Memang kita tahu secara bersama bahwa selama ini ya kami terus dari kepolisian kami terus bekerja untuk mewujudkan Kamtipmas yang damai, aman, terus kehidupan yang nyaman. Namun di sisi lain kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1 bahwa salah satu perkembangan kota ya yang maju. Namun beberapa minggu ini kita sangat dirasakan dengan aksi pembusuran. Iya, Pak. Aksi pembusuran. Nah, artinya kalau kami dari kepolisian tidak bekerja, kemungkinan sampai hari ini pembusur-pembusur ini belum terungkap. Namun kami sudah bekerja dengan kesigapan kami dan kerjasama ya semua stakeholder termasuk masyarakat dalam memberikan informasi. Nah, sehingga pembusur-pembusur ini dengan cepat kita tangkap, cepat kita amankan, dan sampai hari ini masih dalam proses penyidikan, terus masih dalam pendalaman, terus ya masih terus kami kembangkan. Artinya sejak mereka tertangkap ini tidak akan lagi muncul pembusur-pembusur lain ya, dan ini yang kami harapkan kerjasama semua stakeholder. Artinya informasi-informasi ini penting sekali, informasi-informasi penting sekali. Terus kedua, kami juga sebelumnya kejadian ini telah berkoordinasi dengan pemerintahan kota. Pemerintahan kota yang pertama itu adalah menyampaikan bahwa rata-rata kejadian pembusur ini di tempat-tempat yang rawan dan gelap. Oh gitu. Ya. Jadi tempat-tempat yang gelap ya, sehingga terjadi rawan Kamtipmas. Nah, kemarin kami menyarankan kepada pemerintahan kota agar titik-titik yang kami sampaikan itu yang posisinya masih gelap, ini supaya kembali diterangkan. Artinya sejak Kota Kendari ini dipenuhi dengan lampu-lampu ya, dengan penerangan, angka kriminalitas itu turun. Nah, ini muncul saja yang baru kegiatan-kegiatan pembusur. Nah, kegiatan-kegiatan lain sejak Januari ini memang apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1 kemarin, kami sudah RDP ya, rapat dengar pendapat dengan 26 kasus itu rata-rata senjata tajam dan busur ya. Itu dari Januari sampai di posisi Mei saat ini, demikian. Oke, jadi memang sampai sejauh ini masih dalam proses penyidikan dan pendalaman ya Pak ya? Ya, jadi P218. Ya, P218. jadi masih dalam proses, terus kita terus dalami juga, terus kita kembangkan juga, karena nggak bisa hanya proses saja, ya. Karena kalau kita mau berantas sampai ke akar-akarnya, ya harus kita dalami dulu. Harus kita kembangkan dulu. Tapi kan yang sangat disayangkan di sini Pak, bahwa ternyata si pelaku 6 itu
anak-anak masih di bawah-bawah umur ya, Pak ya? Betul. Dan inilah yang perlu kita prihatin secara bersama ya. Saya katakan, makanya di sini betul-betul peran orang tua, ya, peran orang tua dalam pengawasan terhadap anak-anaknya saat berada di luar rumah. Nah, kemarin kami sempat juga ngambil interogasi, ya. Jadi pelaku-pelaku ini rata-rata bisa saya katakan broken home lah ya. Oh begitu. Ya, jadi orang tuanya sudah bercerai, ya. Ada yang bapaknya sudah ada TKI, terus ibunya juga ada yang TKW, terus anaknya dititipkan kepada tantenya, kepada neneknya dan sebagainya. Nah, di keluarga sendiri ini seperti tantenya kan mereka juga punya anak. Iya. Untuk pengawasan tersendiri, ya artinya bukan dibedakan, tapi pasti ada pengawasan antara anak dengan kemenakan. Nah, inilah yang tidak terkontrolnya kemenakan-kemenakan ini, yang tinggal dititipkan sama neneknya dan tante-tantenya. Iya, kerabatnya mungkin juga kerabatnya ya, dan Pak. sebagainya. Ya. Oke. Jadi makanya mungkin karena kurangnya pengawasan ini, ya inilah. Ya mungkin apalagi kaitannya sekarang dengan media sosial, ya biasa anak-anak bilang, supaya saya cepat viral ini, ya, supaya saya terkenal dan sebagainya. Kadang-kadang tapi salah gitu melakukan. Supaya saya terlihat mendapat pengakuan lah dari orang lain. Nah ini yang jadi seperti contoh kemarin ada satu jawaban yang aneh. Saya sempat ketawa juga. Dia bilang, saya ingin dapat perhatian dari orang tua. Wah ini kan sayang ya, ini kan ya. Jadi saya lakukan ini Pak, saya cuma ingin mendapat perhatian dari orang tua saya. Loh ini kan artinya betul-betul berarti ya Mereka kurang perhatian ya. Iya, jadi batinnya yang ini ya yang perlu. artinya kita di antara kita Pak Komisi 1, saya sendiri dengan Pak atau kita semua yang ada di sini, kita bisa lihat kalau kita ini orang tua yang betul-betul melakukan pengawasan dengan baik. Nah, anak-anak kita pasti akan positif larinya. Betul Pak. Akan positif, entah itu dengan kegiatan-kegiatan kurikulum lain ya di luar sekolah. Itu ya. Benar. Ternyata memang penting sekali yang namanya ya peran dari orang tua di sini. Nah, lalu saya ke Bapak Rukmana, kalau dari pemerintah Kota Kendari sendiri dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kan tadi sempat dengar salah satu alasannya sangat prihatin ya Pak, apalagi kita lihat pelakunya ini memang anak-anak masih di bawah umur. Nah, apakah dari pihak pemerintah sendiri mungkin juga punya upaya untuk kenapa tidak diberikan wadah gitu untuk para anak-anak ini yang daripada melakukan hal-hal negatif, atau punya cara tersendiri lain, gimana Pak tanggapannya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Sultra TV. Jadi untuk di Kota Kendari ini kan merupakan, kita tahu persis bahwa ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara dengan berbagai macam suku, kebudayaan yang berbeda-beda. Untuk menyatukan keberagaman ini kan tidak gampang. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini Kota Kendari masih kategori aman, walaupun di 1 minggu terakhir ini memang ada beberapa kejadian-kejadian yang sesungguhnya kita tidak inginkan. Betul. Baik warga di Indonesia maupun khususnya di Kota Kendari. Benar. Nah, perlu saya sampaikan bahwa untuk di Kota Kendari suku yang ada di Kota Kendari kurang lebih ada 18 suku. Kemudian ormas yang terdaftar itu adalah 56. Kemudian kebudayaan yang ada itu ada sekitar 28. Nah, ini mungkin ke depan keberagaman ini untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ada di Kota Kendari. Tentunya ada koordinasi kami juga dari pihak kepolisian, kemudian dari pihak Kodim, kemudian dari pihak DPR, sehingga kenyamanan masyarakat yang ada di Kota Kendari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, dengan kejadiannya kemarin, kita juga dari pemerintah Kota Kendari mengapresiasi dari pihak-pihak kepolisian yang begitu sigap. Saya informasi bahwa 1 kali 24 jam pun pelakunya sudah bisa tertangkap. Nah, ini kan menganggap bahwa kinerja-kinerja dari pihak kepolisian memang gerak cepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Kendari. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, apakah ada langkah-langkah? Nah, kita pun nanti akan berkoordinasi. Kebetulan ada dinas yang menangani. Nanti kita akan koordinasi ke dinas yang menangani. Apakah langkah-langkah ke depan seperti apa untuk apa yang disampaikan tadi, yang
anak-anak itu yang tanpa ada orang tuanya, kira-kira pembinaannya seperti apa, nanti kita koordinasi ke instansi terkait. Oke, jadi semoga ya tidak ada lagi kejadian seperti ini dan bukan lagi dilakukan oleh anak-anak di bawah umur ya. Sayang Pak, masa depan mereka masih panjang gitu. Dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bahkan kalau boleh kita katakan ini ya sangat tidak kita inginkan ya, perilaku mereka seperti itu. Tapi itulah yang terjadi saat ini. Iya, jadi boleh kita jujur lah ya. Mereka ini adalah kan generasi penerus kita ini. Benar. Ya, generasi penerus kita. Artinya juga kalau kita biarkan nanti akan terputus generasi kita ini, kan? Tapi kalau kita melakukan sesuatu hal yang sifatnya positif untuk anak-anak kita, saya rasa mungkin akan lebih bermanfaat. Betul. Dan inilah peran semua pihak sebenarnya ya, bukan cuma satu atau dua pihak saja. Nah, baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali. Saya harap jangan kemana-mana dulu, tetap dalam program Sudut Saudara.